Baik. Jadi sifat keadilan Allah itu merupakan suatu hal yang memang sudah sangat mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ketika ada makhluknya yang memiliki seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang miskin dan ada yang kaya. Pertanyaannya sebetulnya adalah apakah ini layak untuk dihubungkan kepada keadilan Allah atau tidak? Atau mungkinkah itu hanya perspektif manusia saja gitu. Miskin, kaya, pintar, bodoh, tampan, buruk rupa, itu kan semuanya adalah perspektif manusia. Jangan sampai kemudian itu dihubungkan dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah tempat ketika misalnya seperti apa yang kelompok aliran Mu'tazilah sampaikan ya, bahwa ketika ada keburukan, ketika ada kejahatan di atas muka bumi itu seakan-akan dikaitkan dengan sifat keadilan Allah. Oh, kalau begitu Allah tidak adil. Oh, kalau begitu Allah tidak memiliki sifat keadilan. Ya, menurut saya ini tidak tepat ya, dan ini kurang bijak juga ya. Yang namanya keadilan Allah itu jangan sampai kemudian dikaitkan dengan, karena itu adalah perspektif manusia sesungguhnya. Ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada kaya, ada miskin, itu semuanya kan perspektif manusia dalam kacamata manusia ya. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi memang kita kadang-kadang salah interpretasi ya. Salah menafsirkan terkait dengan sifat-sifat ketuhanan yang baik, termasuk terkait dengan asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang baik. Idealnya kan memang betul kita wajib manifestasikannya dalam kehidupan duniawi kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika Allah memiliki sifat atau asma atau nama-nama Ar-Rahman Ar-Rahim ya, kasih dan sayang, maka kita harus terapkan itu dalam kehidupan bertetangga kita. Kepada tetangga kita harus kasih sayang, tetangga kita harus lemah lembut. Ketika Allah memiliki sifat dan nama misalnya Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, suci misalnya, maka kan ketika kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita, kan kita senantiasa mensucikan diri kita. Kita jauhkan dari perbuatan dosa. Kita sucikan selalu diri kita setiap saat ya. Tidak hanya 5 waktu saja, setiap saat, setiap detik, setiap menit itu kita selalu sucikan diri kita. Karena kita ingin memanifestasikan, ingin menerapkan apa yang dimiliki Allah, yaitu sifat kesucian. Nah, itu sebetulnya yang harus kita terapkan. Tetapi kemudian kan ada sebagian kelompok, sebagian orang yang melihat bahwa ketika sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah yang baik ini, asmaullah al-husna ini tidak terwujud di atas muka bumi ini, itu kemudian ada yang kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian Allah yang mengkritik apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, kan menurut saya tidak tepat ya. Nah, oleh karena itu betul tadi yang disampaikan Pak Toto tadi, bahwa ya memang kita harus bersyukur ya. Mungkin itu salah satu solusi bagaimana kita kemudian memantapkan diri kita bahwa yang namanya sifat keadilan Allah itu ya salah satunya mungkin saja di atas muka bumi ini ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang pintar dan ada yang bodoh, ada yang di atas ya dan ada yang di bawah. Tetapi kemudian kan tidak hanya di sisi itu saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, Al-Quran dengan Islam itu juga kan mempertimbangkan, menganjurkan, memerintahkan umat Islam itu juga berkeadilan dalam hal ekonomi gitu. Jadi sebetulnya ini saling berkaitan ya. Bagaimana kemudian yaitu tadi praktek monopoli dalam Islam itu kan sangat terlarang ya. Jangan sampai kemudian kita bermuamalah, bergaul, bertransaksi, berbisnis dengan orangnya itu aja, kan jangan ya. Diusahakan semuanya itu terserap, diusahakan semuanya itu merasakan yang namanya
pertumbuhan ekonomi ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ada beberapa keadilan yang memang sudah ada dalam Al-Qur'an yang semuanya itu ya harus diterapkan gitu. Jadi dalam kesehatannya diterapkan, dalam pendidikannya diterapkan, ekonomi itu, hukumnya itu kemudian baru kita menerapkan Islam secara kafah ya, secara komprehensif ya, secara total. Ya, di dalam ayat yang lain kan disebutkan udkhulu fis silmi kafah ya. Kalau kita sudah menyatakan masuk Islam itu ya harus total ya. Jangan sampai kemudian kita setengah-setengah ya. Maka kemudian disinilah mungkin ini saya keluar sedikit ya. Jangan sampai kemudian kita berkoar-koar menerapkan hukum syariah misalnya, tetapi kemudian tidak memahami bahwa hakikat penerapan syariah itu seperti apa itu. Ini kan bagian dari bagaimana kita menerapkan syariat dalam kehidupan kita ya. Jadi prinsip keadilan itu wajib mutlak harus dimiliki oleh kita, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota suatu masyarakat. Dan itu penting, dan itu adalah ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Islam. Nah, oleh karena itu betul apa yang tadi disampaikan bahwa terkadang ya itu tadi hanya karena salah persepsi saja ya. Manusia itu terkadang ya enggak sampai gitu ya. Keadilan Allahnya itu berbicara tentang apa, itu kemudian ada yang mencoba ya, di antaranya adalah kelompok Mu'tazilah, ada yang mencoba untuk menghubungkan itu dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Menurut saya itu yang bisa saya kasih. Yang pertama tadi saya bisa diulang pertanyaannya apa, Pak? Sebenarnya yang pertama tadi sudah Ustaz. Jadi kan tadi ada seimbang, juga pasti memang akan berbeda. Nah, sementara kan Allah sudah menentukan 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz itu ya akan berbeda. Pertanyaannya gini Pak Ustaz, apakah nanti terlintas pada orang-orang yang terutama mungkin non-Muslim sebagai alasan tidak dapatnya hidayah itu adalah prerogatif Allah menjadi alasan. Mungkin maunya walaupun pada saat kelahiran mengakui seperti itu bahwa Islam di dalam perjalanannya ya tidak Muslim. Tapi kan sebenarnya 50 tahun sudah ditentukan karena Allah sudah menciptakan dua, yaitu surga dan neraka pasti berarti ada. Nah, apakah nanti ada terlintas pada orang-orang non-Muslim tadi sebagai alasan untuk menuntut pada Allah mungkin tentang keadilan tersebut? Baik, jadi memang salah satu misi dari diutusnya Nabi dan Rasul ya, itu kan untuk menyerukan kepada ketauhidan ya. Termasuk nanti bagaimana kemudian umat Islam, ini kita semua yang hadir di sini itu juga kemudian memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan, menyebarkan misi ketauhidan sebetulnya. Maka pada akhirnya nanti tidak akan ada alasan itu. Kenapa kemudian tidak bertauhid, tidak bersyahadat, tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Pada akhirnya akan seperti itu. Kenapa? Karena sudah banyak agen-agen yang diutus oleh Allah ya, dalam tanda kutip ya, termasuk para nabi, termasuk pada rasul, termasuk kita ya, untuk menyebarkan misi agama Islam ya. Pada akhirnya kan nanti semuanya juga akan mustahil itu tidak tahu bahwa ada dakwah ya. Karena sebetulnya inti dari beragama kita itu kan kalau kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah ya. Jadi yang namanya beragama itu sebetulnya adalah nasihat. Nah, inti dari nasihat itu sebetulnya adalah kalimat tauhid ya. Menyeru kepada la ilaha illallah. Nah, itu satu. Jadi pada akhirnya nanti tidak akan ada alasan bahwa saya kan tidak dapat informasi, saya kan tidak dapat pengetahuan. Itu bukan suatu alasan kalau menurut saya ya. Karena semua yang hadir di sini termasuk kita ya, dan semua nabi dan rasul itu sudah mendakwahkan ya, misi
ketauhidan ya. Jadi sejak periode Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, isinya itu seluruhnya adalah ajakan untuk bertauhid ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hanya Tuhan yang patut disembah. Nah, itu jadi orang-orang yang non muslim bagaimana ya? Pada akhirnya nanti tidak akan ada alasan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi terkait dengan ajaran Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua saya mau menambahkan ya, ini terima kasih ya. Jadi memang dalam takdir itu sebetulnya ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Pertama disebut dengan takdir mujbar ya. Takdir mujbar itu ya yang tidak bisa dirubah gitu ya. Yang kedua adalah takdir mubrom ya. Takdir kedua itu bisa dirubah. Salah satunya adalah dengan doa ya. Jadi takdir itu memang ada jenis-jenisnya juga ya. Dalam Islam itu ada dua jenis tadi ya. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah ya. Nah, salah satunya yang tadi ditanyakan itu bisa jadi masuk yang bisa dirubah ya. Jadi yang namanya hidayah itu kan pusatnya kan di hati gitu ya. Hati itu kan senantiasa berubah gitu ya. Maka kemudian Nabi mengajarkan ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai pemilik hati ya, tetapkanlah ya hatiku ini untuk memeluk ajaran Islam supaya hatiku ini tidak berubah-ubah lagi ya. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hal yang mustahil ya. Nanti orang-orang yang non muslim ya, ketika tiba waktunya ya mendekati kiamat nanti ya, bukan hal yang mustahil mereka akan menyatakan masuk Islam, mengakui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang memang harus mereka ucapkan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan.